Baiklah, saya David Siombing dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil rekayasa ide kami yang berjudul pengembangan instrumen tes untuk menganalisis kemampuan siswa dalam materi hukum Newton. Adapun daftar isi kami, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian analisis situasi, kemudian ruang lingkup permasalahan tentang miskonsepsi yang terjadi di sekolah, dan yang terakhir, sistem informasi penilaian rekayasa ide berbasis IT. Yang pertama, di bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang masalah rekayasa ide kami yaitu pada masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Di sini, kami mengembangkan pembelajaran menggunakan Google Classroom. Pada saat seperti ini, banyak media pembelajaran online yang digunakan guru-guru untuk memberikan materi kepada siswanya melalui WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan media pembelajaran lainnya. Di sini, kami mengembangkan rekayasa ide kami menggunakan media IT Google Classroom. Tujuan dari rekayasa ide kami adalah untuk memberikan argumen atau pendapat yang bisa dijadikan solusi dalam pemecahan masalah yang diangkat. Manfaat dari rekayasa ide kami adalah mengetahui manfaat Google Classroom dalam pembelajaran di pendidikan pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Kemudian, analisis situasi. Banyak aplikasi yang sudah digunakan dan berkembang saat ini, yaitu melalui WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan yang lain. Pada masa seperti ini, semua aplikasi tersebut sangat berguna bagi pembelajaran. Tetapi rekayasa ide kami mengembangkan pembelajaran menggunakan Google Classroom karena aplikasi Google Classroom ini sangat mudah digunakan oleh guru maupun siswa dalam pembelajaran. Adapun metode penelitian yang kami lakukan yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen ini menggunakan teknis analisis data secara terpadu dengan meneliti miskonsepsi siswa terhadap pembelajaran daring atau online sekarang ini. Langkah penelitian yang kami lakukan, yang pertama itu adalah mengamati miskonsepsi siswa terhadap materi hukum Newton yang dilakukan secara online. Yang kedua, mengumpulkan data dari hasil pengamatan. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah memberikan soal kepada siswa secara online. Yang kedua, mengumpulkan data dari pengamatan. Yang ketiga, mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang berkaitan tentang hukum Newton tersebut. Yang ketiga, ruang lingkup permasalahan tentang miskonsepsi yang terjadi di sekolah. Seorang siswa mengalami miskonsepsi ketika dia menjelaskan konsep sains tertentu, tetapi tidak sesuai dengan konsep ilmiah yang diterima oleh pakar atau ahli dalam bidangnya. Biasanya, siswa mengalami hal ini mampu menjawab pertanyaan yang diberikan, meskipun keliru, dengan keyakinan yang tinggi. Miskonsepsi menyiratkan jawaban keliru yang diberikan siswa ketika berhadapan dengan situasi tertentu
ketika pengetahuan mereka tentang bagaimana dunia bekerja berbeda dari para ilmuwan. Oleh karena itu, miskonsepsi menjadi hal yang krusial apabila tidak segera ditangani. Jenis-jenis miskonsepsi dalam fisika yaitu yang pertama, pemahaman konsep awal. Yang kedua, keyakinan tidak ilmiah. Ketiga, pemahaman konseptual salah. Keempat, miskonsepsi bahasa daerah. Dan yang kelima, miskonsepsi berdasarkan fakta. Yang pertama itu pemahaman konsep awal. Maksudnya di sini, siswa mengalami kesalahpahaman dalam memahami konsep atau materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, keyakinan tidak ilmiah. Keyakinan tidak ilmiah adalah seluruh pandangan yang dipelajari oleh siswa daripada sumber-sumber yang berbeda dengan pendapat para ahli. Yang ketiga, pemahaman konsep salah. Pemahaman konseptual salah. Maksudnya di sini, jenis miskonsepsi ini muncul ketika siswa berhubungan dengan pendapat para ahli dalam suatu cara yang tidak menyebabkan siswa tersebut menyelesaikan paradoks atau konflik akibat anggapan konsep awal dan keyakinan tidak ilmiah. Yang keempat, miskonsepsi bahasa daerah. Miskonsepsi bahasa daerah muncul dari penggunaan kata-kata yang berarti kepada banyak orang yang bukan memahami bahasa tersebut. Hal yang sama akan sangat berbeda ketika dibahas dari sudut pandang ilmiah. Yang keempat, miskonsepsi berdasarkan fakta. Miskonsepsi berdasarkan fakta adalah kesalahan yang terjadi pada masa kecil dan tetap tidak berubah hingga ke usia dewasa. Selanjutnya, sistem informasi penilaian rekayasa ide berbasis IT yang mengalami miskonsepsi seperti siswa masih sulit untuk membedakan antara masa dengan berat. Di masa pandemi ini, tentunya guru harus tetap bisa mengatasi miskonsepsi yang terjadi. Salah satu cara untuk mengetahui miskonsepsi siswa terhadap materi hukum Newton adalah dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Pemanfaatan Google Classroom dapat melalui multi-platform, yakni dapat melalui komputer dan dapat melalui gawai atau handphone. Guru dan siswa dapat mengunjungi situs https://classroom.google.com atau dapat mengunduh aplikasi melalui Play Store di Android dan atau melalui App Store di iOS dengan keyword Google Classroom. Penggunaan tersebut tanpa dipungut biaya atau gratis, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, cara menggunakan Google Classroom untuk mengetahui miskonsepsi siswa terhadap materi hukum Newton. Yang pertama, guru memberikan materi kepada siswa pada kolom materi. Di sini, guru harus menyiapkan materi secara matang dengan menggunakan referensi yang telah berstandar nasional, dan materi yang disajikan harus menarik supaya siswa tertarik untuk membacanya, serta guru menyertakan contoh soal pada setiap materi.
Yang kedua, siswa diberi kesempatan untuk membaca materi dengan menggunakan batasan waktu. Ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi dan contoh yang telah disajikan pada kolom komentar. Yang keempat, guru melakukan tes kepada siswa dalam bentuk tes uraian. Tes dapat dibuat pada kolom tugas siswa. Tes uraian ini berfungsi untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah paham terhadap materinya, apakah masih ada siswa yang mengalami miskonsepsi terhadap konsep hukum Newton. Selanjutnya, contoh tes uraian yang dapat mengetahui miskonsepsi siswa terhadap materi hukum Newton. Soalnya adalah sebuah sepeda motor dengan massa 500 kg bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Mobil tersebut menabrak pembatas jalan dan berhenti dalam waktu 0,2 sekon. Hitunglah gaya yang bekerja pada mobil tersebut selama tabrakan. Dari jawaban soal di atas, akan kita tahu apakah siswa akan memberikan simbol massa adalah W atau M. Jika siswa memilih simbol M, maka siswa tersebut sudah memahami konsep massa dan berat. Sebaliknya, jika siswa memilih simbol W, maka siswa tersebut masih mengalami miskonsepsi. Jadi, kesimpulan dari rekayasa ide ini adalah, dari gagasan ini dapat disimpulkan bahwa adapun cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan adanya aplikasi pembelajaran seperti yang sudah kita bahas, yaitu Google Classroom. Dan agar kita dapat menemukan kesulitan siswa atau miskonsepsi siswa terhadap pembelajaran yang kita ajarkan, yaitu dengan memberikan soal kepada siswa yang kita buat secara online dan kita kirim kepada mereka. Kesalahan pemahaman konsep dengan namanya miskonsepsi terhadap bidang sains atau bidang sosial lainnya. Pada umumnya, siswa mengalami masalah jika dihadapkan dengan soal yang mengukur kemampuan konsep. Siswa cenderung lebih menyukai rumusan dalam penyelesaian permasalahan fisika. Dengan kata lain, siswa hanya terbiasa menghitung daripada memahami konsep. Demikianlah presentasi rekayasa ide kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.